Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Di sini membahas siklus penjualan perusahaan batik yaitu Sabila Batik di Kota Pekalongan. Nama saya Dwi Sekar Darjati, NIM F031841, dan teman saya ada Anissa Maulidia F031819, Sanina Miros F031826, dan Diki Satriawan F031836. Pertama, di sini saya akan menjelaskan bahwa tema yang kita ambil adalah analisis siklus penjualan dari Sabila Batik. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu Sabila Batik itu apa. Sabila Batik itu adalah UMKM yang bergerak pada konveksi yang didirikan pada tahun 1970-an. Nah, pemiliknya sekarang ini bernama Bapak Haji Masrur. Sebelumnya perusahaan ini merupakan perusahaan turun-temurun. Jadi sebelumnya ini dipegang oleh bapak dari Haji Masrur, kemudian dikelola oleh keluarga, kemudian ada di tangan Bapak Haji Masrur. Penjualan itu secara online dan offline. Sabila Batik sendiri berlokasi di Kradenan Gang 9 nomor 24, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Produk yang dihasilkan dari Sabila Batik ini utamanya adalah sarung, kemudian ada selendang dan mukena. Selanjutnya proses bisnis usaha. Proses bisnis usaha Sabila Batik ini terdiri dari 3: pembelian, produksi, dan penjualan. Pembelian ini terkait dengan kontrak dengan pabrik dan membeli langsung dari supplier. Untuk produksi ini tentang meliputi pengecekan, pencucian, pemotongan, pemutihan, terus penyablonan, kalendering, penjahitan, dan pengemasan produk itu sendiri. Kemudian penjualan ini dilakukan secara online dan offline. Struktur organisasi dari Sabila Batik sendiri ada 3, dikepalai oleh pemilik, kemudian di bawahnya adalah bagian pembelian, bagian produksi, dan bagian penjualan. Sistem yang sudah berjalan yaitu salah satunya adalah siklus penjualan online. Sabila Batik sendiri selain menjualkan produknya melalui offline, juga melakukan pembelian melalui online, yaitu dengan WhatsApp, Telegram, dan Instagram. Nah, bagian penjualan ini langsung menyanggupi pesanan yang masuk tanpa melihat ketersediaan barang. Hal itu menjadi pemicu kami untuk mencari solusi adanya masalah tersebut. Nah, biasanya pembeli atau pelanggan yang membeli dengan skala besar ini boleh melakukan kredit, di mana nota ini akan diberikan nota merah muda oleh bagian penjualan. Namun jika pembelian secara kecil biasanya itu langsung tunai. Jadi hanya boleh pembelian yang secara besar atau mereka yang sudah dipercaya oleh perusahaan dapat melakukan pembelian secara kredit. Nah, biaya pengirimannya itu sendiri ditanggung oleh pembeli. Jika barang yang sudah dipesan tersedia, barang dan nota langsung dikirim ke alamat pembeli. Bagian penjualan mengingatkan untuk membayar utang kepada debitur melalui chat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada siklus penjualan secara offline. Siklus ini terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, bagian penjualan itu langsung melayani pembeli secara offline. Pembeli akan langsung datang ke toko untuk memilih barang yang diinginkan. Tahapan yang kedua, pembeli langsung memilih produk yang sudah terpajang di toko, kemudian langsung membayar secara tunai. Tahapan yang ketiga, bagian penjualan menerima uang tunai dari pembeli dan memberikan nota penjualan tunai yang berwarna putih ke pembeli. Nah, jika pembeli itu membeli secara kredit, maka akan diberikan nota yang berwarna merah muda. Tahapan yang terakhir yaitu jika pembeli itu membeli secara kredit, maka bagian penjualan akan menagih utang kepada debitur atau pembeli, dan jika pembeli langsung membayar utangnya, maka yang menerima uang itu adalah bagian penjualan.
Adapun formulir yang telah digunakan dalam siklus penjualan di UMKM Sabila Batik, yaitu yang pertama ada nota penjualan tunai. Nota penjualan tunai ini adalah bukti atas penjualan barang secara tunai yang diberikan oleh si penjual kepada sang pembeli. Biasanya ada 2 rangkap pada nota tersebut. Rangkap yang pertama atau aslinya akan diberikan kepada sang pembeli, dan rangkap yang kedua akan disimpan sebagai dokumen untuk pembukuan. Nah, yang kedua ada nota penjualan utang. Nota penjualan utang atau kredit adalah lembar bukti tagihan atau transaksi kepada konsumen atas penjualan barang secara utang. Nota penjualan utang ini sama dengan nota penjualan tunai. Penjual akan memberikan nota berwarna merah muda atau rangkap yang kedua tersebut pada nota penjualan tunai ketika pelanggan membeli secara kredit. Biasanya diberikan oleh penjual bersamaan dengan penyerahan atau pengiriman barang lalu dibayarkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya mengenai catatan akuntansi. Catatan akuntansi ini merupakan salah satu komponen yang harus diperhatikan dalam menjalankan usaha sebuah bisnis. Pencatatan yang efektif dapat memberikan informasi yang akurat dan cepat. Namun sayangnya Sabila Batik ini belum memanfaatkan hal tersebut. Sabila Batik hanya menggunakan dokumen seperti yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya, yaitu mengenai formulir, dan tidak mencatat ulang dalam pembukuan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari narasumber, Sabila Batik ini tidak mencatat atau tidak memiliki catatan kas masuk ataupun kas keluar. Dikatakan juga bahwa uang yang masuk juga merupakan uang yang langsung keluar. Hal ini merupakan salah satu kendala yang menyebabkan terjadinya misinformation seperti pengeluaran yang belum tercatat sehingga laba perusahaan tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Berikutnya kita akan menganalisis sistem pengendalian internal yang sudah berjalan di UMKM Sabila Batik. Yang pertama itu mengenai produksi dan stok barang. Sabila Batik dalam hal memproduksi menggunakan metode proses atau massal, di mana setiap harinya memproduksi semua jenis produk sehingga stok barang selalu tersedia. Dalam hal ini, Sabila Batik belum menerapkan pengendalian internal seperti stok opnam. Oleh karena itu, pemilik tidak mengetahui secara pasti jumlah produk yang sudah tersimpan di gudang. Yang kedua ada penerimaan pesanan pelanggan. Penerimaan pesanan pelanggan ini dapat dilakukan menggunakan 2 metode, yaitu offline maupun online. Saat melakukan penjualan offline, biasanya pelanggan langsung mendatangi toko, kemudian memilih produk yang sudah tersedia. Apabila produk tidak tersedia di toko, maka akan mengecek ke bagian gudang. Apabila produk belum tersedia di gudang, maka pelanggan dapat memesannya. Lalu, jika pemesanan melalui online, prosesnya mirip dengan pemesanan offline, di mana ketika terjadi pemesanan, pemilik akan mengecek stok yang ada, kemudian langsung mengonfirmasi ketersediaan barang dan memberitahukan biayanya. Kemudian pelanggan dapat melakukan pembayaran secara tunai maupun non-tunai. Setelah bukti pembayaran didapat, Sabila Batik akan menyiapkan produk dan mengirimkannya. Lalu nomor resinya akan dikirimkan langsung ke pelanggan. Meskipun sudah dikelola oleh admin, namun pelanggan masih sering menghubungi langsung pemilik menggunakan WhatsApp. Pemilik dalam mengelola usaha tidak berdasarkan SOP, tetapi berdasarkan keinginan pribadinya. Jadi pemilik akan menyetujui adanya pesanan tanpa melihat stok yang tersedia terlebih dahulu. Terkadang juga pemilik akan mengambil produk yang sudah dipesan untuk diberikan ke pelanggan yang lain yang membutuhkan produk saat itu juga. Yang ketiga mengenai siklus pengeluaran kas. Sabila Batik ini tidak mempunyai catatan pengeluaran kas karena setiap pengeluaran yang dilakukan itu tidak dicatat. Hal ini menyebabkan terjadinya misinformation seperti pengeluaran yang belum tercatat sehingga laba perusahaan tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Yang keempat ada siklus penerimaan kas. Ada 2 jenis pembayaran yang diterima oleh Sabila Batik, yaitu tunai dan non-tunai. Pembayaran tunai dilakukan ketika pelanggan membeli langsung di toko atau offline. Sementara pembayaran non-tunai diterima Sabila Batik ketika pelanggan memesan secara online. Narasumber yang kami wawancarai juga mengungkapkan penjualan dapat dilakukan
secara kredit. Namun hanya diperuntukkan kepada pelanggan yang sudah dipercaya dan memang sudah dikenal baik. Biasanya kredit ini paling banyak diperbolehkan kepada pelanggan yang offline saja. Sabila Batik ini tidak mempunyai catatan penerimaan kas, sehingga dasar perhitungan pendapatan dilakukan di total langsung dari nota yang sudah ada. Selanjutnya masih mengenai sistem pengendalian internal. Yang kelima itu ada pemisahan tugas dan tanggung jawab. Struktur organisasi Sabila Batik menggambarkan secara jelas bahwa terdapat pemisahan fungsi dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pada pelaksanaannya, pemisahan fungsi ini belum berjalan secara sempurna karena masih sering terjadi miskomunikasi antara fungsi satu dengan fungsi yang lainnya. Yang keenam, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Sabila Batik ini belum menerapkan adanya pencatatan akuntansi karena pemilik berpikir bahwa akuntansi itu adalah masalah yang rumit. Formulir yang digunakan pun juga belum lengkap, di mana usaha ini hanya menggunakan nota sebagai bukti transaksi. Berikut ini merupakan sistem yang direkomendasikan oleh kelompok kami. Nah, pada siklus ini dimulai dari fungsi penjualan menerima order dari pelanggan. Kemudian fungsi penjualan akan membuat surat order sebanyak 2 rangkap. Nah, surat order ini akan diberikan ke bagian gudang. Bagian gudang bertugas mengecek persediaan barang yang diminta oleh pelanggan. Apabila barang yang diminta oleh pelanggan itu ada, maka bagian gudang menandatangani kedua surat order tersebut. Surat order ini kemudian yang satu akan dikembalikan ke fungsi penjualan dan yang satu lagi akan diarsip di gudang. Nah, kemudian fungsi penjualan akan membuat faktur penjualan tunai sebanyak 3 rangkap. Yang pertama diarsip, yang kedua diberikan kepada kasir, dan yang ketiga diberikan kepada gudang. Nah, kasir akan menerima uang dari pelanggan dan kemudian akan mengoperasikan register kas kecil. Nah, kasir akan menghasilkan 2 dokumen berupa pita register kas. Nah, pita register kas ini yang pertama akan diarsip dan yang kedua akan diberikan kepada bagian pengiriman bersamaan dengan faktur penjualan tunai yang pertama. Nah, faktur penjualan tunai yang kedua itu akan diberikan kepada bagian gudang. Di bagian gudang, faktur ini dijadikan dokumen pendukung untuk membuat kartu gudang. Lalu akan dikirimkan bersamaan barang di bagian pengiriman. Nah, lalu bagian pengiriman akan membandingkan faktur penjualan tunai 1 dan faktur penjualan tunai 2. Apabila kedua faktur ini sudah cocok, maka barang akan dikirimkan kepada pelanggan. Nah, kemudian pita register kas 2 bersamaan dengan faktur penjualan tunai pertama itu akan dikirimkan ke bagian akuntansi. Nah, bagian akuntansi akan mencatat penerimaan uang pada jurnal penerimaan kas dan kartu persediaan. Lalu bagian akuntansi akan membuat laporan keuangan keseluruhan. Saya akan menjelaskan siklus penjualan secara kredit. Yang pertama yaitu fungsi penjualan menerima orderan dari pelanggan. Kemudian fungsi penjualan akan mengecek batas kredit pelanggan menggunakan kartu piutang. Apabila batas kredit pelanggan disetujui, maka fungsi penjualan akan membuat surat order sebanyak 3 rangkap. Nah, kemudian surat order ini diberikan kepada gudang. Gudang akan mengecek apakah barang yang diinginkan pelanggan ada atau tidak. Jika ada, maka sales order ini akan ditandatangani oleh gudang. Nah, sales order rangkap 3 ini akan diarsip di gudang 1, kemudian yang satu akan dikembalikan ke bagian penjualan dan yang satu akan diberikan ke bagian penagihan. Kemudian fungsi penjualan akan membuat sales confirm sebanyak 3 rangkap. Yang pertama yaitu diberikan oleh pelanggan, kemudian diarsip pada fungsi penjualan tersendiri. Nah, yang satu yaitu diberikan kepada gudang. Gudang akan menggunakan sales confirm ini sebagai dokumen pendukung untuk membuat kartu gudang.
Nah, kemudian sales confirm ini akan dikirim bersamaan dengan barang ke bagian pengiriman. Nah, kemudian fungsi pengiriman akan membuat SPB surat pengantar barang sebanyak 4 rangkap. Yang pertama yaitu untuk diarsip. Nah, kemudian yang ketiga yaitu untuk diberikan kepada bagian penagihan. Nah, setelah itu fungsi pengiriman mengirimkan barang kepada pelanggan. Nah, kemudian fungsi penagihan akan membuat faktur penjualan kredit sebanyak 3 rangkap. Faktur penjualan kredit 1 dan 2 akan diberikan kepada pelanggan bersamaan dengan sales order 2. Nah, kemudian faktur penjualan kredit 3 bersamaan dengan surat pengantar barang 2 dan 3 akan dikirim ke bagian akuntansi. Kemudian bagian akuntansi akan membuat laporan keuangan secara keseluruhan. Nah, fungsi yang terkait pada siklus penjualan secara tunai yaitu yang pertama kasir, yang kedua adalah fungsi penjualan, dan yang ketiga yaitu fungsi gudang, yang keempat yaitu fungsi pengiriman, dan yang kelima yaitu fungsi akuntansi. Sedangkan fungsi yang terkait pada siklus penjualan secara kredit yaitu yang pertama adalah fungsi penjualan, yang kedua yaitu fungsi gudang, yang ketiga yaitu fungsi pengiriman, dan yang keempat yaitu fungsi penagihan, yang kelima yaitu fungsi akuntansi. Nah, masing-masing fungsi ini memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dokumen. Kelompok kami merekomendasikan 4 dokumen yang dibuat dan digunakan pada siklus penjualan Sabila Batik. Yang pertama adalah faktur penjualan, yaitu bukti tagihan atas penjualan secara kredit kepada pembeli. Lalu yang kedua adalah faktur penjualan tunai, yaitu bukti pembelian secara tunai. Lalu yang ketiga adalah sales order atau pesanan penjualan. Lalu yang terakhir adalah pita register kas, yaitu bukti penerimaan kas yang dikeluarkan oleh kasir. Berikutnya untuk catatan, kelompok kami merekomendasikan 6 catatan yang dibuat dan digunakan pada siklus penjualan Sabila Batik. Yang pertama adalah jurnal penjualan, yaitu catatan yang dibuat oleh fungsi akuntansi yang berfungsi untuk mencatat transaksi atas penjualan secara kredit. Lalu yang kedua adalah jurnal umum, yaitu catatan yang berfungsi untuk mencatat transaksi jika terjadi retur barang. Lalu yang ketiga adalah jurnal penerimaan kas, yaitu jurnal yang berfungsi untuk mencatat penerimaan kas secara tunai atau pelunasan piutang. Lalu yang keempat ada buku besar pembantu piutang, adalah yang berfungsi untuk mencatat setiap transaksi atas penjualan kredit yang memunculkan akun piutang. Yang kelima adalah kartu persediaan, yaitu yang untuk mencatat mutasi kuantitas dan HBP produk jadi yang dijual. Lalu yang terakhir adalah kartu gudang, yaitu untuk mencatat mutasi kuantitas persediaan produk jadi karena transaksi penjualan yang dibuat oleh fungsi gudang. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pengendalian internal. Pengendalian internal yang baik itu dapat dicapai dengan adanya unsur pokok pengendalian internal dalam suatu perusahaan. Kelompok kami merekomendasikan 4 unsur pengendalian internal, yaitu yang pertama, struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Sabila Batik belum mempunyai struktur organisasi yang tertata jelas kepengurusan serta belum mempunyai pemisahan wewenang sehingga dapat memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dan kurangnya kontrol pengendalian internal yang menyebabkan kurangnya informasi. Hal ini seperti peran ganda bagian kasir dan bagian administrasi sehingga sumber informasi hanya bersumber dari satu orang saja. Jadi ketika terjadi kesalahan, tidak ada catatan lain yang dapat membantu fungsi verifikasi atas aktivitas yang terjadi. Untuk itu, Sabila Batik harus memisahkan fungsi dan memperjelas struktur, karena hal ini dapat digunakan sebagai pengendalian internal. Lalu, yang kedua yaitu sistem wewenang dan prosedur. Setiap perusahaan harus membuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya transaksi. Prosedur pencatatan yang baik akan menjamin data yang direkam tercatat
dalam catatan akuntansi dengan tingkat ketelitian dan keandalan yang tinggi. Dengan begitu, sistem otorisasi akan menjamin masukan yang bisa dipercaya bagi proses akuntansi. Pada Sabila Batik sudah ada memperlakukan pembagian tugas dan wewenang, namun belum disertai dengan kejelasan catatan. Perlu dokumen pendukung bukti ketika telah terjadi aktivitas perusahaan. Yang ketiga, catatan dan formulir yang lengkap. Catatan formulir yang lengkap ini akan membuat informasi semakin jelas dan pelaporan yang andal. Untuk itu, catatan dan formulir merupakan hal yang penting. Saat ini Sabila Batik sudah menerapkan formulir berbentuk nota tetapi belum menerapkan catatan, sehingga informasi seluruh kegiatan tidak terekam dengan baik, yaitu hanya berpacu pada nota atau kwitansi. Lalu yang terakhir adalah karyawan memiliki pengetahuan dan mutu yang cukup dengan tanggung jawabnya. Untuk mendapatkan kualitas yang lebih baik lagi dalam menjalankan usaha, perusahaan membutuhkan sumber daya cukup, tidak terkecuali tentang pengetahuan. Catatan yang kami singgung pada poin sebelumnya, misalnya juga membutuhkan pengetahuan dan ilmu yang dikuasai karyawan akan membuat kegiatan perusahaan dapat bekerja secara efektif dan efisien. Berdasarkan hasil analisis dan desain sistem pada siklus penjualan Sabila Batik, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama adalah sistem penjualan pada Sabila Batik terdapat dua cara, yaitu tunai dan kredit. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan proses penjualan tidak maksimal. Lalu yang kedua adalah dokumentasi dan catatan yang digunakan masih manual, bahkan catatan kas keluar dan kas masuk itu tidak ada, yang menyebabkan informasi yang dihasilkan tidak akurat. Pencarian data membutuhkan lebih banyak waktu, perhitungan keuntungan tidak akurat, sehingga tidak ada laporan keuangan yang dapat membantu peningkatan Sabila Batik dan mengakibatkan Sabila Batik tidak bisa mengukur perusahaan dari tahun ke tahun. Lalu untuk saran, kelompok kami memberikan beberapa saran yang sekiranya dapat diberikan sebagai tindak lanjut dari hasil analisis kelompok kami, yaitu yang pertama, melengkapi formulir yang dibutuhkan guna mendukung aktivitas perusahaan. Lalu yang kedua, seharusnya di Sabila Batik terdapat pemisahan tugas yang efektif dan jelas. Lalu yang ketiga, karyawan harus memiliki pengetahuan dalam membuat catatan secara kontinu yang dapat dijadikan informasi guna menyusun laporan keuangan. Lalu yang terakhir, seharusnya usaha ini memiliki SOP yang jelas agar lebih sistematis dalam menjalankannya. Demikian presentasi dari kelompok kami yang telah membahas tentang analisis siklus penjualan pada Sabila Batik. Bila ada kesalahan kita minta maaf. Terima kasih.